Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai UMKM distributor supplier daging ayam dan sapi yang berada di Jalan Embong, Malang. Saya bersama dengan anak pemilik UMKM ini, dengan Mas siapa? Saya dengan Aldan Anjari Sekolah. Bagaimana proses produksi di UMKM ini? Proses produksi dari UMKM ini biasanya itu kita memiliki gudang besar ya. Gudang besar berada di daerah Rungkut Sier. Dari Rungkut Sier kita pindahkan ke dalam gudang kecil ini. Gudang kecil ini muat daging ayam atau daging sapi sebanyak 5 ton. Setelah kita pindahkan ke sini, kita proses packing ulang. Proses packing ulang untuk kita kirimkan ke hotel-hotel yang kita supply. Bagaimana alur pembukuan di UMKM ini? Alur pembukaan di UMKM ini biasanya memiliki beberapa tahap. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan juga ada yang 40 harian. Kalau ada juga yang harian biasanya. Harian biasanya itu barang kita ya, ayam atau daging itu biasanya dibeli warga sekitar. Ada yang beli di kita. Itu membayarnya pakai uang cash. Nah, kalau yang mingguan itu biasanya kita itu memiliki pelanggan seperti kedai-kedai kecil, seperti franchise kayak contohnya ayam pok-pok atau ayam-ayam crispy yang sejenisnya, itu biasanya itu membeli kita dengan secara retail dan membayarnya mingguan. Dan kalau yang bulanan itu seperti restoran. Restoran bisa dikatakan seperti restoran warung steak. Warung steak itu kan ada yang jual warung ayam crispy itu. Ya, seperti itu biasanya membayar mingguan. Membayar bulanan. Dan kalau yang 40 harian itu hotel. Hotel biasanya membayarnya lebih lama. Seperti contohnya dia memesan hari ini, lalu membayarnya 40 hari kemudian. Karena dia memiliki pembukuan sendiri untuk pegawainya. Dan kita kenapa kok berani melayani hotel yang membayarnya lama selama 40 hari? Karena kita bisa menjual harga tinggi di hotel. Kira-kira keuntungannya berapa? Kalau di retail kecil itu sekitar 30%. Kalau di hotel kita bisa 150% bisa dapat kalau dari hotel. Bagaimana pengelolaan manajemen terhadap persediaan stoknya? Kalau biasanya pengelolaan manajemen stok yang kita lakukan itu kita memiliki catatan secara manual. Secara manual itu biasanya kita membeli atau kulaan ya kalau bahasa Jawanya. Kulaan dari Jawa Tengah biasanya itu sekitar 10 ton, lalu dikirim ke Rungkut Industri itu Sier, atau biasanya kita bilang gudang besar. Kita taruh di sana. Setelah kita taruh di sana, kita pindahkan ke gudang kecil di sini, sekitar 2-3 ton. Setelah kita pindahkan di sini, kita hitung stoknya ada berapa, pengeluarannya berapa. Untuk sumber daya produksinya itu apa saja? Sumber daya produksi sebenarnya kita hanya memiliki 2 jenis daging ayam dan daging sapi. Tapi dari 2 jenis daging ini kita bisa kembangkan menjadi beberapa bagian. Kalau daging ayam kita bisa bagi menjadi kita bisa bagi menjadi kulit ayam, sayap ayam, paha ayam, atau dada tanpa tulang, atau paha tanpa tulang. Dan juga bisa kita jadikan ayam utuh juga bisa. Dan kalau daging sapi kita juga bisa bagi menjadi beberapa bagian juga, seperti kikil, buntut, terus cingur sapi, tenderloin, oxtail, terus tibon dan sirloin atau sebagainya. UMKM ini Mas, apa ada SOP untuk divisi produknya? SOP kita lebih mengutamakan kebersihan sebenarnya, karena kita memproduksi bahan baku makanan ya. Bahan baku makanan kan
dibilang harus menjaga kebersihannya Steril. agar yang ya harus steril lah ya. Agar yang makan tidak sakit perut atau keracunan. Kan bahaya itu, nanti kita bisa dituntut. Benar-benar. Ya, ini kita di kulkas ini ya ada ayam utuh seperti ini contohnya. Lihat, ayam utuh ini. Terus ini ceker ayam. Mantap. Dan mungkin mau lihat yang lainnya. Kalau yang ini paha filet. Jadi paha ayam tapi nggak ada tulangnya. Dan ada kulitnya, paha filet kulit namanya. Terus kulkas yang lainnya kita di sini ada ayam. Kalau yang ini dada ayam. Ini ada tulang, dada tanpa tulang ini, seperti yang lainnya. Kalau yang kita miliki biasanya itu hanya yang tanpa tulang. Kalau yang ada tulangnya itu yang ayam utuh aja. Yang lainnya filet. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Saya Zain Subarun Tafa dengan NIM 2020 1221 065. Saya Amanda Kolonisa dengan NIM 2020 122 1096. Saya Irma Muratini dengan NIM 2020 122 1033. Saya dari Latihan Indonesia dengan NIM 2020 122 1100. Saya Muhammad Samir Randy dengan NIM 2020 1221 037. Sekian wawancara dari